Selamat malam, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Kembali pada malam hari ini dalam ibadah rumah tangga di sektor pelayanan 3 bertempat di keluarga Bapak Oke Anggoro. Tetapi sebelum kita masuk dalam ibadah, kami berikan kesempatan bagi Pak Oke untuk menyampaikan kata sambutan dan pokok-pokok doa yang akan didukung dalam doa syafaat nanti. Kami persilakan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, hadirin, saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya dalam ibadah rumah tangga saat ini. Istimewa kepada Bapak Pendeta yang akan melayani dalam Sabda Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk dapat meluangkan waktu beribadah di tempat ini. Untuk pokok doa sudah saya sampaikan kepada Bapak Pendeta. Mohon dukungannya dalam doa buat saya pribadi, istri, anak-anak, juga keluarga, baik yang ada di Jawa dan yang ada di Bali. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oke yang sudah menyampaikan kata sambutan dan pokok-pokok doa yang akan kita dukung dalam doa syafaat nanti. Jemaat yang diberkati Tuhan, perlu diketahui pada malam hari ini ibadah rumah tangga bertempat di keluarga Bapak Oke Anggoro yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ongki. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita akan menguji Kidung Jemaat 4, kita akan menguji bait 1 dan 2. Mari sembah yang maha besar dan sisa yang berikutnya, mari kita angkat bersama-sama. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa, pada malam hari ini Tuhan telah himpun kami, anak-anak-Mu, bersama dengan keluarga Bapak Oke Anggoro di tempat ini ya Tuhan, di mana kami akan beribadah ya Tuhan, ibadah rumah tangga. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami pada saat ini, sehingga ibadah rumah tangga ini boleh berlangsung dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu Bapak Pendeta Ongki yang akan melayani ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati. Dan kami presbiter yang bertugas, kiranya Tuhan juga memberkati. Juga jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara daring di rumah, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Silakan Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dari kitab Kejadian pasal 45. Kejadian 45 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-15. Kejadian 45 ayat 4 sampai ayat 15. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka. Lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, terlebih untuk kasih yang sempurna yang memelihara kami dari waktu ke waktu. Dan saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami, bahkan mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita yang dibacakan dari Kejadian 45 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak cucumu, kambing dombamu dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Dipersilakan dulu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menilik toko Yusuf. Kita tahu hari Minggu kemarin kita baru berbicara tentang bagaimana Yusuf membangun karakter yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin. Ia tahu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Ia tidak segan-segan untuk menolak yang salah, lalu berusaha untuk menghadirkan kebenaran dalam kehidupannya. Perjalanan kehidupan Yusuf sebagai pribadi yang kita kenal, dia adalah seorang anak dari Yakub, anak pertama dari istrinya yang bernama Rahel. Kemudian dia anak ke-11 dari keseluruhan anak-anak Yakub. Yang menarik di sini bahwa dalam karakter kepemimpinan, Yusuf terbiasa memahami Allah dari sudut pandangnya. Ketika dia tahu betul bahwa perjalanan kehidupannya itu tidak mudah, Bapak Ibu. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Bukan saja dibenci, dia dijual kepada orang-orang Ismail. Setelah dijual kepada orang-orang Ismail, dia dijual kepada orang Mesir yang dibeli oleh Potifar. Potifar ini adalah salah seorang pegawai di istana Firaun. Lalu perjalanan kehidupan Yusuf tidak berhenti sampai di situ. Dia harus mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Dia difitnah. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, dan dia menolak sehingga akhirnya dia berakhir di penjara.
Tapi penjara menjadi titik awal Yusuf melihat bagaimana cara Allah bekerja dalam kehidupannya. Di penjara itulah dia mampu mengartikan mimpi dari Firaun dan dia memperoleh kekuasaan yang begitu luar biasa. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan kita, dia menjadi ayah, menjadi bapa bagi Firaun, dan dia menjadi tuan atas seluruh istana Firaun. Siapa yang bisa memperoleh semuanya itu? Kalau lihat sejarah Yusuf, ya tidak mungkin dia dapatkan itu. Tapi kalau kita melihat pekerjaan Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya, itu mungkin. Nah, dari firman Tuhan ini kita mau belajar secara sederhana bahwa bagaimana Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Dia kenal mereka, mereka tidak kenal dia. Dia punya pergumulan yang begitu luar biasa. Secara manusiawi mungkin dia akan membenci saudara-saudaranya dengan luar biasa. Kenapa? Ya, karena mereka membenci dia. Karena mereka memperlakukan dia dengan tidak baik. Tapi Yusuf melihat perjalanan kehidupannya itu bukan dari apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tetapi dia mau melihat bahwa ini cara Allah. Cara Allah yang pertama bahwa Allah membawa Yusuf ke Mesir itu untuk mendahului mereka dengan catatan bahwa ada saatnya Yusuf yang akan menyelamatkan orang tua dan saudara-saudaranya. Bapak Ibu kalau ingat cerita kemarin dalam ibadah hari Minggu, saya katakan bahwa dalam mimpinya itu berkas-berkasnya itu disembah oleh berkas-berkas saudara-saudaranya. Berkas-berkas itu ya hasil panen gandum. Dan itu terjadi. Yusuf tidak menunjukkan kebenciannya sedikit pun. Dan Yusuf katakan apa? Bahwa inilah cara Allah. Bahwa apa yang terjadi atas kehidupannya itu bentuk dari bagaimana Allah bekerja untuk mempersiapkan dia di satu sisi sebagai pribadi yang menyelamatkan sisi lain saudara-saudaranya dan keluarga besar yang adalah umat pilihan Allah. Membayangkan ketika Yusuf tidak mendahului mereka ke Mesir, mungkin mereka akan ikut mati kelaparan dan selesai. Tanah Goshen yang dijanjikan itu adalah tanah yang subur. Mereka harus dipisahkan di situ karena orang Mesir itu tidak suka, Bapak Ibu. Orang Mesir tidak suka dan menganggap pekerjaan sebagai gembala itu adalah pekerjaan yang kotor. Sehingga mereka harus taruh satu tempat yang terpisah. Goshen itu adalah tanah dataran rendah yang subur. Sehingga hewan ternak mereka bisa makan dan hidup. Bahkan bisa berkembang biak dengan lebih baik. Nah, firman Tuhan ini memberikan pengajaran bagi kita yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Bahwa kebencian yang dialami oleh Yusuf itu tidak membuat dia menanamkan kebencian yang sama kepada saudara-saudaranya. Yusuf melihat peristiwa dan perjalanan penderitaan dalam kehidupannya itu dari kacamata yang Allah ingin dia harus lihat dari situ. Bayangkan, ya tadi saya katakan ini yang kedua kali. Kalau dia mau membalas semuanya selesai. Orang mereka tidak kenal dia. Tapi dia tahu saudara-saudaranya. Karena dalam pikiran saudaranya dia udah mati, udah selesai. Mungkin sudah tidak ada lagi. Tapi bagaimana yang pertama Allah memelihara Yusuf dalam penderitaannya? Kenapa Allah mau memelihara dia? Karena dia membangun relasi yang baik dengan Allah. Karena dia memaknai penderitaan itu bagian dari cara Allah mempersiapkan dia dengan begitu luar biasa. Banyak penderitaan yang dialami oleh kita saat ini. Tapi kita harus ingat bahwa penderitaan itu pasti akan ada ujungnya. Ujung yang baik adalah ujung ketika kita mau melihatnya bersama-sama dengan Allah. Kita mau melihat bahwa Allah hadir dalam penderitaan itu untuk membentuk dan memproses kita. Baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan. Untuk satu rencana dan rancangan Allah yang besar di depan sana. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, wabah virus corona ini menghancurkan berbagai sendi kehidupan kita saat ini. Banyak yang menangis, menderita, meregang nyawa, dan terus diliputi rasa takut serta khawatir. Banyak yang bertanya, kapan pandemi ini akan berakhir? Tahun depan? Atau kapan? Kita tidak tahu. Tapi pandemi COVID-19 dilihat dengan sebagai kegelapan dunia.
Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya sekaligus anak bangsa? Kita tidak cukup hanya dengan berdoa dan pasrah. Karena itu beberapa hal harus kita pahami. Yang harus kita pahami. Pertama adalah bahwa virus corona bukanlah kutukan Tuhan atas kita. Orang percaya seharusnya merenungkan dan memaknai dengan positif di balik wabah ini. Tuhan hendak mengajarkan kita untuk lebih disiplin lagi dalam menjaga dan merawat kesehatan tubuh yang sudah dianugerahkan. Itu dulu. Iya kan, kebiasaan kita berubah semua. Harus biasain cuci tangan, harus mulai menjaga jarak, harus mulai merawat diri sendiri, bicara tentang kesehatan dan sebagainya. Bukan tubuh saja, tapi mindset berpikir kita pun harus dirubah. Kalau kita melihat ini sebagai kutukan, berarti kita tidak bisa keluar dari dosa. Berarti kita pun akan berada dalam situasi dan kondisi yang tidak akan pernah selesai dalam persoalan-persoalan ketika kita berhubungan dengan Allah. Lalu yang berikut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang mengingatkan kita untuk lebih dekat lagi dengannya. Gitu kan? Perlu ke gereja, ibadah di rumah cukup. Gitu kan? Dulu kalau tidak ada ibadah daring ya orang bebas kemanapun. Sekarang memang orang bebas kemanapun, dia alasan juga bisa juga dia alasan. Bahwa saya udah ibadah daring di rumah, padahal belum tentu iya. Tapi ingat bahwa Tuhan punya cara untuk mengingat itu supaya kita semakin dekat dengan Dia. Jangan kita mengabaikan persekutuan karena selama ini kita selalu sibuk. Dan bahkan kita mengabaikan persekutuan. Asap virus corona ini yang paling penting adalah persekutuan keluarga dengan Tuhan dulu. Itu penting. Karena waktu kita sudah habis dan banyak terbuang. Bahkan mungkin kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Yang berikut, Tuhan sedang menempatkan kita pada suatu situasi di mana kita harus atau mau tidak mau, suka tidak suka, berkumpul bersama dengan keluarga dan sesama. Karena itu jauh lebih penting daripada memikirkan keinginan duniawi yang tidak pernah puas untuk dicari. Apa yang kita cari saat ini? Tidak akan pernah puas, Bapak Ibu. Cari kebahagiaan pun tidak dapat. Dapat iya, tapi tidak akan pernah bisa dinikmati dengan tenang, bahagia, seperti apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Kepuasan dunia itu tidak akan pernah berakhir. Cari terus, kita dapat, kemudian kita pingin lagi. Dapat, kemudian kita pingin lagi. Terakhir ya kita stres sendiri dan mati. Itu yang terjadi. Yang berikut, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar untuk selalu menggumuli hidup seberat apapun, karena pasti ada rancangan Allah yang indah. Ya, jadi belajarlah untuk menggumuli hidup seberat apapun, pasti ada rancangan yang indah di dalamnya, Allah yang indah di dalamnya. Itu pasti. Kalau kita yakin, ya kan? Lalu berkomitmen untuk keluar dari pikiran-pikiran dunia kita. Tetaplah bekerja, berkarya, dan berharap padanya, karena pada saatnya semua akan kembali seperti semula. Ada orang yang saking takutnya juga ya tidak mau keluar rumah juga. Tidak keluar rumah tapi tidak juga berpasrah kepada Tuhan. Mengandalkan kekuatan terus, mengandalkan apa yang dia punya terus. Pada akhirnya kita sampai pada titik di mana dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Dia menuliskan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan hari depan yang penuh harap. Itu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi. Jadi dalam situasi dan kondisi apapun, firman Tuhan ini membuat kita belajar dari sosok Yusuf. Bahwa Yusuf dalam pergumulan sekalipun dia tidak pernah meninggalkan Allah. Karena dia mengandalkan Allah, maka dia memperoleh hikmah. Dia memperoleh kekuatan. Sekalipun dia di penjara, dia masih punya peluang untuk memperoleh
apa yang terbaik yang sudah dirancangkan Allah dalam kehidupan. Allah yang dipercaya oleh Yusuf adalah Allah yang kita percaya sampai dengan saat ini. Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang tidak pernah berubah. Dia mampu melakukan apapun yang tidak terpikirkan oleh kita. Tapi semua bisa terjadi karena Allah menghendaki itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang paling penting yang diharapkan itu ya bagaimana ketekunan kita. Bagaimana kesetiaan kita. Bagaimana kita melihat pergumulan-pergumulan dan penderitaan itu dalam kehidupan kita dengan kacamata yang dikehendaki oleh Allah. Jangan berpikir bahwa Allah tidak mengasihi kita. Dunia sudah seakan kiamat ya Bapak Ibu ya. 1 tahun kemarin sudah hampir memasuki tahun kedua ini, kita rasa selesai dunia sudah, kita seperti dibatasi. Tapi selalu saya katakan, pertama kita sebagai jemaat Shalom ini adalah jemaat yang paling beruntung. Beruntung dalam segala hal. Walaupun kalau kita melihat dari sisi materi memang tidak. Tapi bagaimana Tuhan menyertai jemaat Shalom ini yang begitu luar biasa. Kita beribadah sepanjang masa corona ini. Kita hanya berhenti sekitar 3 atau 4 kali ibadah saja. Dalam situasi yang ada, kita pun bergumul dengan ekonomi jemaat. Tapi pada saat yang sama, orang semua berusaha untuk mencari kesempatan menjadi penyelenggara vaksin misalnya. Tuhan berkati kita lewat jemaat kita, lewat orang di sekitar kita. Kita bisa jadi penyelenggara vaksin. Jemaat yang tidak diperhitungkan sama sekali. Tanpa kita cari, tanpa kita usaha, datang sendiri. Artinya apa? Bahwa kata Shalom yang menyertai jemaat ini, itu adalah bentuk dari doa. Shalom itu berarti Tuhan menyertai kita. Tuhan beserta kita. Jadi seharusnya semangat kita sebagai orang percaya secara khusus jemaat GPB Shalom dan Pasar harusnya jauh lebih besar dalam mengimani Allah di dalam kehidupan. Mensyukuri akan penyertaan Allah yang begitu luar biasa bagi jemaat ini. Tidak akan pernah mampu kita pikirkan dan tidak akan pernah mampu kita kerjakan dengan kekuatan tangan kita. Tapi semua semata-mata karena Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita bangun kehidupan kita. Maknai setiap pergumulan dan penderitaan kita sebagai bentuk dari cara Allah mempersiapkan kita menjadi pribadi, keluarga, bahkan persekutuan yang lebih baik ke depan. Dan tetaplah menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah Dikau melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang selalu hidup dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Allah yang selalu setia menyertai dan memelihara kami. Sekalipun kami harus melalui berbagai persoalan dan pergumulan, bahkan penderitaan di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi kami melihat Allah bekerja dengan luar biasa. Memelihara, menyertai, menjaga. Bahkan melimpahkan berkat-berkat kehidupan bagi kami baik jasmani maupun rohani ya Tuhan. Ajarlah kami menjadi pribadi seperti seorang Yusuf yang melihat dan memaknai kehidupan menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kami. Dan Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan Yusuf, bahkan menjadikan dia sebagai penyelamat bagi keluarganya sendiri. Dan hal yang sama pun kami percaya bahwa Tuhan akan melakukannya dalam kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, rumah tangga maupun persekutuan. Biarlah kami terus memaknai kehadiran Allah dalam kehidupan. Terima kasih. Berkati kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPB Shalom dan Pasar. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat-Mu yang beribadah di rumah-rumah masing-masing secara daring. Sekalipun situasinya mungkin tidak terlalu menyenangkan, tapi persekutuan keluarga boleh terbangun dengan begitu luar biasa. Bahwa kebersamaan sebagai keluarga dalam memaknai kasih Allah di tengah-tengah kehidupan ini
menuntun kami untuk tetap setia kepadamu ya Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Demikian juga ya Tuhan, berdoa bagi kehidupan keluarga kekasih, keluarga Bapak Emotius Pekik Anggoro di tempat ini ya Tuhan. Dan dengan sukacita membuka pintu rumah agar kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapak kekasih dalam tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai orang tua, juga sebagai aparatur sipil negara. Dalam tanggung jawab pekerjaannya, demikian juga ya Tuhan. Tanggung jawab dia sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapak beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat. Keluarga pun boleh mengucap syukur karena perjalanan panjang studi yang dilalui oleh Pak Pekik, sehingga pada hari Senin nanti atas perkenan Tuhan yang akan diwisuda, menerima gelar yang baru ya Tuhan. Ini tentu semua terjadi bukan atas kekuatan dan kemampuannya secara pribadi, tapi lebih pada anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Berkati terus Bapak kekasih ini, sehingga dia terus bisa menjadi berkat dimanapun dia berada. Ibu kekasih, Ibu Mia Anggoro dalam tanggung jawabnya sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, juga dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya sebagai BPPJ di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Bapak berkati juga, beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat, sehingga beliau dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya yang Tuhan percayakan dalam kehidupan baik tengah-tengah keluarga, maupun dalam pekerjaan, maupun dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berkati kehidupan suami istri, jaga pelihara kesetiaan untuk tetap memelihara anugerah Tuhan dalam kehidupan rumah tangga ini. Terlebih anugerah Tuhan atas anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan rumah tangga. Anak kekasih Bella dan Ben ya Tuhan. Bapak berkati mereka dalam pertumbuhan mereka, dalam studi mereka, beri kekuatan, beri kesehatan, lalu berkati mereka. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan merancang masa depan yang penuh yang damai sejahtera bagi kedua anak kekasih. Jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan ya Tuhan. Sehingga lewat kasih, mereka juga boleh menikmati kasih sayang kedua orang tua terkasih. Berdoa juga untuk Ibu kekasih, Ibu Sri Ekoningsi di Purworejo ya Tuhan. Berkati beliau sebagai orang tua tunggal dalam hari tuanya, beri kekuatan, beri kesehatan, bahkan berkat-Mu juga, beri sukacita dalam hari tuanya, sehingga ia boleh menikmati hari-hari hidupnya dalam anugerah kasih dan penyertaan-Mu. Berdoa juga bagi saudara-saudara kekasih dari Bapak Pekik, yaitu adik kekasih Daniel yang ada di Jakarta beserta keluarga, dan saudara kekasih Esra di Purworejo. Bapak berkati dalam seluruh kehidupan mereka, dalam pergumulan, dalam pekerjaan, maupun dalam kehidupan rumah tangga. Demikian juga bagi ibu mertua dan kakak ipar beserta keluarga yang ada di sini ya Tuhan. Bapak berkati mereka juga dalam keberadaan mereka dalam hari tua, juga dalam pergumulan maupun dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga masing-masing. Kami percaya sungguh ya Tuhan, kasih-Mu juga akan memelihara kehidupan keluarga dari ibu mertua Bapak Pekik. Berdoa untuk keluarga besar yang ada di Purworejo dan di Bali ya Tuhan. Bapak sertai dan berkati juga. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu. Mampukanlah mereka untuk melewati perjalanan kehidupan mereka dalam kasih, anugerah, dan penyertaan. Kehidupan tetangga bertetangga di tempat ini Bapak sertai dan berkati. Jaga pelihara juga, sehingga terbangun dengan baik, sehingga kebersamaan itu menjadi sukacita yang boleh terpelihara di tengah-tengah kehidupan tetangga bertetangga di tempat ini. Berdoa bagi kehidupan persekutuan jemaat Tuhan, jemaat GPIB Shalom Denpasar. Bapak berkati para pelayan-Mu yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini, sebagai diaken maupun penatua ya Tuhan. Bapak berkati, beri hikmat, beri kebijaksanaan, berkati dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga masing-masing. Demikian juga berdoa bagi seluruh presbiter, pelaksana harian Majelis, para pelayan-Mu, pengurus-pengurus kelima Pelkat, maupun juga komisi-komisi yang ada, Satgas Covid, karyawan kantor, semua orang yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami juga berdoa terus untuk menggumuli proses pelaksanaan persidangan sinode yang ke-21 yang sedianya akan dilaksanakan
secara daring mulai dari tanggal 26 sampai tanggal 31 Oktober. Berkati segala persiapan, berkati panitia-panitia yang ada di dalamnya, berkati majelis sinode, bahkan berkati setiap peserta yang akan mengambil bagian. Kami akan memutuskan perangkat-perangkat gereja, baik berupa tata gereja, berupa akta gereja, maupun tata ibadah ya Tuhan, untuk pelayanan GPB 5 tahun ke depan. Dan di dalamnya akan dipilih pemimpin-pemimpin secara sinodal melayani selama 5 tahun ke depan. Bapak beri yang terbaik, sehingga gereja ini boleh bertumbuh dan terus menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, secara khusus di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami yang pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Berkati jemaat yang berada dalam kelemahan tubuh, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit dan dalam pemulihan. Setiap obat penawar makanan, minuman, tangan para medis maupun keluarga. Jemaat yang bergumul dengan pekerjaan, sudah bekerja yang sementara mencari pekerjaan. Bahkan Bapak berkati jemaat-Mu dalam setiap usaha yang dijalani untuk menghidupi keluarga, pribadi maupun menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kasih-Mu yang setia dan nyata itu terus memelihara dan berkati, menjadikan umat-Mu sebagai berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami di dunia. Ampuni kami juga atas kesalahan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami. Lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya 1 Tawarik 29 ayat 9 yang menyatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Jemaat, sambil kantong kolektor diedarkan, kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 363, bait pertama. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami bawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Kita bakti 214 bait yang pertama, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan
tiap langkahku. Ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari arahkan hati dan pikiran serta terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Bapak Pekik Anggoro di tempat ini maupun jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Bahkan kami akan kembali dari tempat ini mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.